Sebelumnya Yakut Khalil meminta agar masyarakat tidak memilih sosok pemimpin yang menggunakan agama untuk kepentingan politik di Pilpres 2024. Agar nanti ketika memilih para pemimpin, memilih calon pemimpin kita, calon presiden dan wakil presiden kita, dicek betul rekam jejaknya. Dicek betul, jangan asal dikasih uang milih, jangan. Ya, jangan asal dikasih sembako. Harus dicek betul, pernah nggak calon pemimpin kita, calon presiden kita ini memecah belah umat. Kalau punya jejak pernah memecah belah umat, jangan dipilih. Warga masyarakat Indonesia yang mungkin tidak kerap belum tahu kultur di Nahdlatul Ulama. Nah, dari sinilah sebenarnya aliran perjuangan yang akan diteruskan oleh Gus Muhaimin dan untuk merekatkan Nahdlatul Ulama yang hari-hari ini tanda kutip itu makin terpecah-pecah belah aspirasi politiknya. Nah, kehadiran Gus Muhaimin ini saya yakin akan menjadi magnet yang akan menyatukan seluruh aspirasi politik. Tapi dalam pilihan politik mereka mungkin mayoritas juga ke PKB, mayoritas juga ke Muhaimin Iskandar. Bahkan beberapa juga kita bisa lihat tokoh-tokoh Gus Durian juga ada di PKB. Yang paling dekat misalnya adalah Saifullah Yusuf misalnya. Dan Saifullah Yusuf punya basis suara di Jawa Timur. Jadi bagaimanapun juga propaganda tentang penolakan ini saya kira akan umum dilakukan. Bahkan di PBNU sendiri juga menyatakan menolak PKB. Tapi itu pun juga tidak bisa kemudian mempengaruhi PKB secara besar-besaran. Nah, Anies harus memastikan kapal ini berlayar dan membawa dia ke gerbang kemenangan. Tapi dengan peta koalisi yang saat ini, memang Anies Baswedan diuntungkan dengan ceruk NU tadi. Nah, catatan saja memang NU itu banyak chapternya, jadi banyak cabangnya dan banyak juga faksi yang ada. Nah, tugasnya Mas Anies dan Muhaimin Iskandar adalah memastikan ceruk NU atau warga Nahdien ini kompak solid memilih pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Kalau saya lihat selama ini masyarakat sebetulnya sehat, tapi ada sekelompok yang mungkin digerakkan oleh kelompok tertentu yang selalu mengadu domba, mengangkat perbedaan, bukan kontestasi karya dan gagasan. Dan dengan 2014, 2019 kita sudah belajar bahwa yang sehat buat demokrasi itu adalah ketika ada kontestasi karya dan gagasan. Bukannya kontestasi cacian, makian, hoax, apalagi fitnah. Insya Allah masyarakat kian dewasa dan cerdas. Kita punya harapan, punya doa, mudah-mudahan terjadi peresmian atau formalisasi dari dukungan dari PKB. Yang saya ketahui, walaupun saya belum pernah melihat dokumennya, malam itu memang PKB mengirim surat atau menyampaikan satu dokumen pernyataan dukungan kepada Pak Anies. Dan dalam waktu dekat mudah-mudahan dukungan itu diformalkan dalam bentuk deklarasi sehingga pada waktu yang tidak terlalu lama jumlah yang mendukung Pak Anies cukup dan kemudian meyakinkan bahwa ini akan berangkat. Oke. Tetapi saya juga ingin menyampaikan bahwa sampai dengan siang tadi atau pagi tadi, bahkan sampai sore lah, sampai sebelum sidang majelis tinggi, kami masih terus menyampaikan pesan kepada teman-teman Demokrat, mudah-mudahan bisa bertemu dan tetap bersama-sama. Jadi kami tidak punya hard feeling sama sekali. Kita menghormati keputusan Partai Demokrat dan kami tetap. Sosok dua kiai yang dapat pesan langit Caimin berpasangan dengan Anies. Dua orang kiai karismatik ternyata sudah mendapat pesan dari langit mengenai pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin. Dua kiai tersebut ialah Kiai Holil As'ad Samsul asal Situbondo, Jawa Timur, dan Kiai Muhammad Thaifur Mawardi asal Purworejo, Jawa Tengah. Kisah dua kiai ini mendapatkan pesan langit mengenai pasangan Anies Baswedan Caimin diceritakan Caimin di program Mata Najwa.
Sebelum dalam pidato deklarasi dirinya berpasangan dengan Anies Baswedan, Cak Imin mengatakan di tahun 2021 dipanggil Al-Mukarram Romo Kiai Khalil di Situbondo. Kiai Khalil menyampaikan bahwa Cak Imin harus berpasangan dengan Anies Baswedan. Saya tidak berani menolak, tapi saya juga tidak berani menjawab iya. Tapi saya masukkan di dalam batin saya sambil jalan saya berbunyi begini loh. Nggak bahaya Pak, ujar Cak Imin ketika pidato. Di program Mata Najwa, Cak Imin mengatakan sebetulnya ada makna di balik perintah Kiai Khalil tersebut. Kiai Khalil ini memerintahkan berdasarkan keyakinan langit, kira-kira begitu. Saya nggak berani menolak karena beliau itu selalu langit, kata Cak Imin. Kisah selanjutnya adalah ketika Cak Imin menunaikan ibadah haji tahun 2023 ini dipanggil Kiai Thaifur ke hotelnya di Arab Saudi. Beliau itu tiba-tiba bilang, "Muhaimin, saya sudah istikharah, jodohmu itu Anies. Kita anggap itu masukan," ujar Cak Imin. Anies pun mengalami hal yang sama jelang deklarasi bersama Cak Imin. Anies ditemui Gus Munif dari Pasuruan. Kepada Anies, Gus Munif menyampaikan pesan dari Kiai Thaifur agar Anies berpasangan dengan Muhaimin Iskandar. Cak Imin mengatakan tidak pernah bertemu Kiai Thaifur sebelumnya. Ia hanya bertemu saat haji tersebut. Menurut Cak Imin, Kiai Thaifur terkenal sebagai ahli istigharah. Beliau terkenal ahli istigharah dan kalau istigharah biasanya kalau muncul Nabi menemui dan terusnya, ujar Cak Imin. Lalu siapakah Khalil As'ad Samsul dan Muhammad Thaifur Mawardi Purworejo? Dua orang kiai karismatik ternyata sudah mendapat pesan dari langit mengenai pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Dua kiai tersebut ialah Kiai Khalil As'ad Samsul asal Situbondo, Jawa Timur, dan Kiai Muhammad Thaifur Mawardi asal Purworejo, Jawa Tengah. Kisah dua kiai ini mendapatkan pesan langit mengenai pasangan Anies Baswedan Cak Imin diceritakan Cak Imin di program Mata Najwa. Sebelum dalam pidato deklarasi dirinya berpasangan dengan Anies Baswedan, Cak Imin mengatakan di tahun 2021 dipanggil Al-Mukarram Romo Kiai Khalil di Situbondo. Kiai Khalil menyampaikan bahwa Cak Imin harus berpasangan dengan Anies Baswedan. Saya tidak berani menolak, tapi saya juga tidak berani menjawab iya. Tapi saya masukkan di dalam batin saya sambil jalan saya berbunyi begini loh. Nggak bahaya Pak, ujar Cak Imin ketika pidato. Di program Mata Najwa, Cak Imin mengatakan sebetulnya ada makna di balik perintah Kiai Khalil tersebut. Kiai Khalil ini memerintahkan berdasarkan keyakinan langit, kira-kira begitu. Saya nggak berani menolak karena beliau itu selalu langit, kata Cak Imin. Kisah selanjutnya adalah ketika Cak Imin menunaikan ibadah haji tahun 2023 ini dipanggil Kiai Thaifur ke hotelnya di Arab Saudi. Beliau itu tiba-tiba bilang, "Muhaimin, saya sudah istikharah, jodohmu itu Anies. Kita anggap itu masukan," ujar Cak Imin. Anies pun mengalami hal yang sama jelang deklarasi bersama Cak Imin. Anies ditemui Gus Munif dari Pasuruan. Kepada Anies, Gus Munif menyampaikan pesan dari Kiai Thaifur agar Anies berpasangan dengan Muhaimin Iskandar. Cak Imin mengatakan tidak pernah bertemu Kiai Thaifur sebelumnya. Ia hanya bertemu saat haji tersebut. Menurut Cak Imin, Kiai Thaifur terkenal sebagai ahli istigharah. Beliau terkenal ahli istigharah dan kalau istigharah biasanya kalau muncul Nabi menemui dan terusnya, ujar Cak Imin. Lalu siapakah Khalil As'ad Samsul dan Muhammad Thaifur Mawardi Purworejo?